Video ini berisi koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya selalu percaya bahwa peserta didik saya merupakan pribadi yang unik. Setiap anak diciptakan unik oleh Tuhan dan mereka memiliki potensi yang beragam, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib untuk kita syukuri bersama. Dan sebagai seorang pendidik, tentu saja hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagaimana seorang guru harus dapat mengenali peserta didiknya, sehingga saat guru tersebut sudah mengenali, mampu memetakan apa yang menjadi potensi setiap peserta didiknya, guru tersebut dapat menuangkannya ke dalam sebuah pembelajaran yang dapat mengakomodir agar setiap potensi peserta didik itu dapat terlihat di dalam pembelajaran, dan bukan saja terlihat tetapi dapat berkembang melalui setiap pembelajaran yang guru tersebut sajikan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa, bagaimana saya harus terus menggali potensi diri saya tentunya untuk dapat lebih dekat dengan mereka, dengan peserta didik saya, dan terus dapat meningkatkan inovasi dan juga kreativitas saya agar bisa semakin dekat dengan anak-anak dan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja sesuai dengan usia peserta didik saya. Setelah membaca dan mempelajari modul 1.1 ini, saya merasakan ada perilaku dan juga pemikiran yang berubah di dalam diri saya. Pertama, saya merasa sangat dikuatkan. Dengan mempelajari modul 1.1 ini, saya semakin mantap dan semakin mengarahkan diri saya bagaimana sebagai seorang pendidik saya harus menjadi seorang fasilitator bagi peserta didik. Untuk menjadi fasilitator yang baik, tentu saja saya harus dapat merangkul mereka. Saya harus dekat dengan anak-anak, saya harus mengenali satu persatu anak-anak saya, sehingga saya bisa memetakan apa yang menjadi kebutuhan setiap individu, dan nantinya saya dapat menerjemahkan ke dalam pembelajaran yang akan saya buat. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, tetapi dengan membangun kedekatan, dengan memposisikan diri saya bukan hanya sebagai orang tua mereka di sekolah, tetapi sebagai sahabat mereka, saya percaya bahwa saat anak-anak sudah merasa dekat dengan saya, mereka akan semakin membuka diri mereka, membuka pandangan-pandangan mereka, sehingga saya bisa masuk ke dalam dunia mereka dan memberikan pengarahan, memberikan nilai-nilai yang bisa saya tanamkan kepada mereka untuk menuntun mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan nantinya di masa depan. Kemudian yang kedua, setelah membaca modul ini, saya juga bersyukur bahwa saya bisa menjadi seorang pendidik. Ternyata menjadi seorang guru benar-benar merupakan tugas yang sangat mulia. Kita tidak melihat dari berapa materi yang kami dapatkan, tetapi saat kami bisa melihat tawa anak-anak, saat bisa melihat mereka bertumbuh, berkembang, dan mereka bisa bersukacita di dalam sekolah, itu saya rasakan menjadi sebuah bayaran yang sangat mahal dan tak ternilai harganya bagi saya. Dan hal tersebut yang membuat saya terpacu bahwa ternyata malaikat-malaikat kecil ini yang selalu menjadi kekuatan bagi saya, yang harus saya berikan pelayanan terbaik bagi mereka. Kemudian setelah membaca modul ini, saya juga semakin berkomitmen untuk terus berada bersama peserta didik saya, dalam artian mereka adalah mutiara-mutiara yang akan saya asah dan akan saya tuntun mereka sampai nantinya mereka meninggalkan sekolah kami, atau bahkan tidak hanya sampai di situ, sampai mereka nanti sudah naik ke jenjang berikutnya, saat kedekatan yang saya bangun dan mereka masih merasakan kedekatan sebagai sebuah keluarga, sebagai seorang sahabat, saya yakin komunikasi di antara kami akan terus terbangun. Dan dengan hal tersebut saya percaya bahwa
karena kami bersahabat, karena mereka mau terbuka dengan saya, ada ruang bagi saya untuk bisa menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi mereka, tentu saja dengan cara yang ringan, dengan cara berbicara sebagai seorang sahabat. Kemudian setelah membaca modul 1.1 ini, saya akan terus berusaha untuk yang pertama membuat desain pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan di sini dalam artian materi dapat anak-anak pahami, tetapi juga anak-anak dapat merasakan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya sebagai anak-anak dan juga dengan kodrat zaman mereka, karena tidak bisa kita pungkiri anak-anak remaja ini butuh ruang bagaimana mereka dapat mencurahkan setiap pikirannya, diberi kesempatan untuk berbicara, diberi kesempatan untuk dapat kritis terhadap suatu permasalahan atau suatu hal yang mereka hadapi di dalam pembelajaran. Dan saya akan terus belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi teman di mana saya bisa memberikan bantuan untuk berdiskusi bersama mereka, mengarahkan mereka untuk menemukan setiap jawaban dari persoalan yang sedang mereka hadapi, baik persoalan itu di dalam pembelajaran ataupun persoalan itu di dalam kehidupan yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, selain desain pembelajaran, saya juga akan berusaha untuk semakin memperbaiki diri saya, karena sebagai seorang pendidik tidak bisa dipungkiri kami adalah teladan bagi siswa kami, akan tetapi untuk menjadi seorang teladan itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, saya akan berkomitmen untuk semakin hari memperbaiki diri saya agar apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, dan bahkan apa yang di dalam hati saya itu sesuatu yang baik dan bisa dilihat dengan baik oleh peserta didik saya dan dapat mereka teladani. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, tapi saya percaya saat saya mau belajar dari hari ke hari, ada hal baik yang masih bisa anak-anak lihat untuk mereka teladani dari diri saya. Kemudian yang ketiga yang akan terus saya terapkan di kelas adalah dalam membangun kedekatan dengan peserta didik. Merasa dekat satu sama lain di dalam pembelajaran itu merupakan hal yang sangat penting, tetapi tetap dengan menanamkan etika bagaimana seorang guru itu tetap orang yang lebih tua, orang tua mereka. Tetapi di situ bukan berarti ada sekat yang memisahkan antara guru dan siswa. Jadi kami bisa dekat, kami bisa berbicara apapun satu sama lain, sehingga kedekatan itu yang nantinya akan membantu anak-anak untuk semakin mengenali dirinya dan menggali setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Demikian kesimpulan dan juga refleksi dari modul titik 1. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.